Tuan-tuan dan puan-puan, para sesepuh dan tokoh senior yang saya hormati, tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang tidak berhingga kepada Les Bumi, PWNU DKI Jakarta, dan Pusat Kesenian Jakarta yang telah memberikan kehormatan kepada saya untuk bisa berbagi dalam pemikiran budaya. Saya juga berbahagia sekali karena para hadirin hadir, tokoh-tokoh, teman-teman, dan mau mendengarkan ocehan budaya dari seorang bukan budayawan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya memulai orasi dengan tari poco-poco bukan tanpa maksud. Saya ingin menunjukkan bahwa masih banyak seni-seni budaya di Republik ini yang terpinggirkan karena kita lebih mengagumi, menghormati, dan mengeksplorasi kebudayaan asing, sehingga seni-seni budaya sehari demi hari, bulan demi bulan, mereka mati. Karena itu saya ingin menunjukkan kita perlu menggelorakan kebudayaan-kebudayaan, seni-seni budaya yang asli dari bangsa kita dipertunjukkan. Saya juga ingin meminta maaf karena saya harus membacakan puisi yang saya buat persis seminggu lalu ketika merayakan 5 tahun anak saya dan 2 tahun anak saya yang kedua. Judulnya, Ingin Engkau Tetap Orang Indonesia. Bulan demi bulan usiamu bertambah dan pengetahuan demi pengetahuan juga kau dapatkan. Tahun demi tahun usiamu juga bertambah dan pengalaman demi pengalaman juga makin kau rasakan. Kalau dulu ruang dan waktu sangat membatasimu, tetapi sekarang ruang dan waktu itu pupus sudah. Masyarakatmu bukan lagi diikat oleh wilayah, tetapi diikat oleh gelombang elektromagnetik. Karena itu engkau bisa berteman akrab dengan orang yang jaraknya ribuan kilometer, tapi engkau tidak tahu dan tidak mau tahu ada tetanggamu yang hampir mati kelaparan. Karena itu engkau bisa bertingkah polah jauh dari akar budayamu, karena budaya yang kau yakini berasal dari tempat yang jaraknya ribuan kilometer dari tempatmu. Aku tidak akan melarangmu untuk menari ballet atau flamenco, tetapi lakukanlah setelah kau lincah menari poco-poco atau sajojo. Aku tidak akan melarangmu untuk menari salsa atau Gangnam Style, tapi lakukanlah setelah kau mahir menari saman atau tari topeng. Anak-anakku, terlalu banyak keluhuran budaya yang dimiliki bangsamu, namun terlalu banyak pula yang kau bunuh perlahan dengan cara meninggalkannya. Anak-anakku, terlalu banyak kecerdasan budaya bangsa ini untuk bisa menangkap tantangan zaman, namun terlalu banyak pula alasan yang kau uraikan sehingga enggan menggunakannya. Anak-anakku, bantulah ayah dan bundamu yang semakin tua ini dengan memelihara, mengembangkan, dan berbangga dengan budaya bangsamu. Anak-anakku, ayah dan bundamu ingin engkau tetap orang Indonesia. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah pesan saya kepada anak-anak saya. Dan 11 hari yang lalu saya baru saja berkunjung melihat sebuah istana dari kesultanan yang berada di utara Indonesia. Dan saya berdialog dengan abdi dalam di sana. Panjang lebar bagaimana sejarah dari kesultanan itu, bagaimana kekuasaan, pengembangannya dan sebagainya. Kemudian abdi dalam itu saya tanya, apakah Anda mendapat gaji? Saya juga melihat bahwa istana itu tidak megah, tidak mewah, tidak banyak sentuhan-sentuhan pemeliharaan. Dia bilang, saya tidak digaji. Negara tidak menggaji kamu? Tidak. APBD menggaji kamu? Tidak. Saya hanya setia kepada kesultanan ini dan itu turun-temurun. Saya kemudian terkonfirmasi oleh obrolan-obrolan bahwa memang banyak kerajaan kesultanan, ya, satu sisa-sisa mungkin lebih tepatnya, yang hidup
terpinggirkan. Bahkan ada keraton yang tinggalnya di jalan sempit, di gang sempit, karena dia harus menjual tanahnya. Saya kemudian merenung lagi, apakah seandainya ketika Indonesia ini diproklamasikan pada waktu itu, mereka tidak mau menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia, akan ada masalah? Apakah seandainya Kesultanan Ternate tidak mau bergabung dengan Indonesia, apakah TRI sudah ada, TNI sudah ada, atau ABRI sudah ada bisa mengirim pesawat-pesawat skuadron ke sana? Kalau seandainya Kesultanan Ageng Tirtayasa di Banten tidak mau bergabung dengan Republik Indonesia, dan kemudian kita bisa memaksa mereka? Apakah kita bisa memaksa Kerajaan Islam Mataram Islam untuk bergabung dengan RI? Kita tidak bisa memaksa Kesultanan Hasanuddin di Goa, Kesultanan Goa, kita tidak bisa memaksa berbagai keraton-keraton atau kerajaan di Nusantara untuk bergabung dengan Indonesia. Memang betul kata Otto Baer atau yang sering dikutip Bung Karno, bahwa perasaan yang sama, nasib yang sama bisa membuat orang untuk bersatu. Tapi banyak juga fakta sejarah dari kemerdekaan bangsa-bangsa yang nasibnya sama, penderitaannya sama, tapi merdeka sendiri-sendiri. Kita tahu ada Malaysia dijajah Inggris, nasibnya sama dengan Brunei dijajah Inggris, nasibnya sama dengan Singapura. Kita tahu ada puluhan negara di Amerika Latin yang dijajah oleh Spanyol, tapi menjadi puluhan negara merdeka. Kita tahu di Afrika bagian utara, Maghribi, ada banyak negara yang merdeka sendiri-sendiri, semuanya nasibnya sama dijajah oleh Prancis. Nasib sama, tapi kemudian mereka tidak merdeka secara bersama. Nah, yang paling tepat untuk Indonesia sebetulnya adalah apa yang dikatakan juga yang sering dikutip Bung Karno oleh Erne Renang, le désir d'être ensemble, hasrat ingin bersatu, kehendak, will to unite. Itulah yang kita hormati dari para kesultanan-kesultanan atau kerajaan-kerajaan Nusantara atau daerah-daerah di berbagai Nusantara, karena mereka menginginkan untuk bersatu, bergabung, dan merdeka bersama Republik Indonesia. Hasrat untuk bersatu, d'être ensemble. Jadi puan-puan dan tuan-tuan sekalian, pertanyaannya lagi, apakah kehendak atau hasrat yang jelas menyebabkan Indonesia seperti sekarang ini karena kebesaran jiwa para pemimpin di daerah-daerah, kebesaran hati, kesukarelaan? Apakah kehendak-kehendak itu adalah benda mati? Apakah kehendak, hasrat itu benda mati? Tidak. Hasrat dan kehendak bukan benda mati. Dia sesuatu yang hidup. Saudara-saudara punya kehendak. Kadang-kadang kehendak itu besar, kadang-kadang kehendak itu kecil. Tugas kita adalah bagaimana memelihara kehendak itu agar Indonesia bisa kekal abadi selama-lamanya. Itulah tugas kita sebagai anak bangsa ini. Bapak Ibu sekalian, puan-puan dan tuan-tuan, sekarang kita melihat bagaimana kehendak atau hasrat ingin bersatu itu kita pelihara. Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan? Kita harus mengingat, sekali lagi mengingat, bahwa Indonesia adalah bangsa bersuku-suku. Bangsa bersuku-suku, dan karena itu kita harus menghormati suku-suku bangsa dengan segala jiwanya yang menghidupi suku-suku itu. Kemudian kita pasti tahu bahwa setiap suku bangsa pasti memiliki keunggulan dalam budayanya. Sering disebut budaya yang adiluhung dan sebagainya. Tugas kita menggali kebudayaan yang adiluhung itu untuk kemudian disumbangkan kepada Indonesia. Orang Bugis punya keunggulan.
keunggulan itu mandiri, berani mengembara kemana-mana, sumbangkan, berikan jalan agar mereka bisa menyumbangkan keunggulannya itu untuk Indonesia. Mereka punya kebudayaan, kita punya Batak, mereka punya keunggulan budaya Batak. Kita punya Bali, kita punya Jawa, kita punya Sunda, kita punya Manado, Sulawesi Utara, Minahasa, kita punya semua. Berikanlah keunggulan-keunggulan itu dan berikan jalan agar keunggulan-keunggulan itu, kejeniusan itu untuk hadir di pelataran Republik Indonesia. Saudara-saudara, saya ingin mengingatkan, saya mengingat tulisan tentang Kimura dari Jepang atau Keinichi Uchiyama yang menulis tentang realitas dan aktualitas. Kebinekaan memang realitas. Tapi dalam pemahaman yang harus kita lakukan ke depan, kebinekaan juga harus menjadi aktualitas. Bukan hanya bisa dilihat bahwa itu beragam, tapi keberagaman harus bisa juga didengar dan dirasakan. Dilihat, didengar, dan dirasakan dalam setiap kebijakan atau pengambilan keputusan bagi yang namanya Republik Indonesia. Itulah aktualitas. Bukan sekedar melihat seperti museum. Sekarang ini kebinekaan seperti museum. Kita melihat di berbagai kesultanan, kerajaan, bekas-bekas atau pewarisnya itu menjadi museum. Padahal kita bisa menugaskan mereka, kita bisa memfasilitasi mereka untuk menggali kebudayaan-kebudayaan yang adiluhung dan disumbangkan ke Taman Sari Kebudayaan Indonesia. Tuan-tuan dan puan-puan, langkah apa yang harus kita lakukan? Saya mencatat beberapa langkah setidaknya yang ada dalam pikiran saya. Yang pertama adalah kita bersyukur sudah ada pemikiran untuk memasukkan aspirasi daerah di dalam ketatanegaraan kita melalui Dewan Perwakilan Daerah. Kita senang. Tapi puan-puan dan tuan-tuan, DPD sekarang ini tidak ubahnya seperti LSM atau ormas. Mereka tidak memiliki kekuasaan untuk ikut membuat kebijakan, membuat peraturan perundang-undangan yang mengikat bagi seluruh rakyat, mengikat bagi seluruh suku, mengikat bagi seluruh daerah. Mereka tidak punya kekuasaan pembentukan undang-undang. Dan karena itu menjadi wajar kalau undang-undang yang dilahirkan oleh Republik ini gersang terhadap ide-ide daerah, gersang terhadap segala yang jenius dari daerah. Dan kemudian daerah, masyarakat yang berbasis sosiokultural di berbagai wilayah di Indonesia juga tidak melihat dirinya dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu tahap langkah politik yang harus dilakukan adalah bangsa ini harus menjadikan Dewan Perwakilan Daerah memiliki kekuasaan pembentukan undang-undang sebagai penyalur aspirasi rakyat daerah. Tuan-tuan dan puan-puan, yang kedua adalah langkah hukum. Politik, hukum. Kita lihat bahwa banyak hukum-hukum di daerah, masyarakat adat, hukum adat di daerah yang dinihilkan atau tidak terakomodasi dalam hukum nasional. Terjadilah penyeragaman, desa dipaksakan untuk diletakkan di semua wilayah, padahal wilayah itu tidak mengenal adanya desa, karena dia kenal Banjar kalau di Bali, atau Nagari, atau wilayah adat di Kalimantan, tapi dipaksakan ada desa. Dan kemudian desa bukan sekedar nama, tapi dia juga adalah representasi dari kekuasaan negara, kemudian hak milik dan sebagainya menjadi hak milik negara. Itu adalah bentuk penyeragaman. Tuan-tuan